God. Here we go, y'all. Sing hallelujah. Sing hallelujah. To glory, hallelujah. To our God. Come on, every praise. Every praise. To our God. Here we go, let's take it up, y'all. Every praise is to. Shalom seluruh jemaat GB Bethlehem Grand Forest. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing tentunya. Dan kita mau mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapa, ajar setiap kami untuk tidak meninggalkan kasih yang mula-mula, Tuhan. Biarlah dalam masa sulit sekalipun kami tetap bisa katakan Engkau Allah yang baik. Engkau Allah kami, Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau memelihara kami, Tuhan. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang terus berdaulat dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari datang pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Engkau. Kami bersyukur Engkau Allah kami. Kami bersyukur. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang membawa pujian kami, membawa sembah kami. Kami datang ke hadirat-Mu, lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami, bertatalah atas pujian kami. Syukur untuk apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami tetap mau katakan haleluya. Haleluya. Atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Atas perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
kami datang Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau yang kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, kami nyatakan Engkau Allah yang berkuasa. Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Tuhan, Kau yang buktikan kesetiaan-Mu dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Beserta kami, Kau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan kami. Kau buktikan
mengikuti kami. Biar lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Yang penuh dengan rancangan yang indah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami, Engkau Allah yang kami sembah. Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari datang pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Nyatakan kerinduanmu, nyatakan kerinduanmu sama Tuhan. Nyatakan beban masalahmu sama Tuhan. Karena saat ini juga Tuhan yang akan berikan kelegaan, Tuhan yang akan berikan keringanan atas bebanmu. Tuhan Allah yang telah menanggung setiap penderitaan. Tuhan Allah yang menanggung atas segala sesuatu. Karena Dialah Allah, Dialah Tuhan kami. Biarlah Engkau terus menghidupkan roh kami Tuhan. Biar jangan ada satupun di antara kami yang takut dan gentar. Karena Engkau Allah yang membawa kami ke dalam padang rumput yang hijau. Biarlah kasih setiamu beserta kami. Kebaikan-Mu mengikuti kami. Untuk generasi ini. Untuk seluruh jemaat Tuhan. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He
pujian ini dengan imanmu. Dengan imanmu mari katakan, His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and your children and your children. May His presence go before you and beside you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami naikkan pujian kami dengan sukacita, karena sungguhnya tak kasih-Mu Tuhan bagi kami. Mari seluruh jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom seluruh jemaat. Sebelum kita menaikkan pujian kita lebih lagi, boleh samping kanan kiri kita senggol, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Jempolnya Tuhan Yesus luar biasa. Kita mau nyatakan bahwa sungguh nyata kasih setia Tuhan atas kita, amin. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Engkau yang termegang, hanya Kau yang termegang. Yes Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjaga kami selama-lamanya Tuhan, jagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. 1, 2, 3, hey, 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 hey. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, yang menjaga kami selamanya Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan beri. Sungguh kami nyatakan, nyata kasih-Mu bagi kami Tuhan. Mari jemaat saja. Sungguhnya sepanjang hidupku
Lebih semangat lagi. Semua kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin Tuhan. Di sepanjang hidupku, tanggap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami, hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami, hatiku hanyalah untuk-Mu. Biarlah Engkau disenangkan dengan pujian kami Tuhan. Karena kami tahu dahsyat lawatan-Mu, dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Semua. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bum-bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum-bum tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Luar biasa. Mari kita beri tepuk sore buat Tuhan kita. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, yang membakar hati yang menyembah. Membakar hati yang menyembah. Angkat kedua tangan-Mu. Kami siap, nyatakanlah. Semua bersorak. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat kuasa-Mu. Haleluya. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Musik memuji Tuhan, sedang hati kita bersuka cita, bersorak-sorai, bersukaria karena Engkau Allah kami Tuhan. Bum-bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Engkau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum-bum dahsyat lawatan-Mu. Haleluya. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Engkau hebat Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya. Biar Engkau disenangkan atas pujian kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu atas kami Bapa. Betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan kami hanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu Tuhan, seturut dengan rancangan-Mu. Karena Engkau penulis hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Biar Engkau Allah berbicaralah Tuhan. Hati kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan sendiri yang pimpin langkah kami dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Biar ini adalah janji kami, biarlah ini permohonan kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin kami berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Lewat pujian kami naikkan permohonan kami. Kami mau senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Tuhan menuntun langkah kami sehingga kami berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang kami akan hadapi, kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami bisa kuat. Apapun yang akan terjadi pada kami, kalau kami berjalan bersama Tuhan, maka kami bisa menghadapinya. Itu sebabnya jangan pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami akan bisa sia-sia hidup ini. Tanpa Engkau kami akan bisa menjadi sebuah pribadi yang liar. Tanpa tuntunan-Mu kami bisa kesasar. Oleh karena itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, jangan pernah lepaskan tangan kami, peganglah senantiasa. Di tengah-tengah waktu seperti ini Tuhan, kami ingin dengar firman, berfirman kepada kami dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biarkan setiap telinga yang mendengar diberkati, sehingga menjadikan kami kuat, menjadikan kami bertumbuh, menjadikan kami manusia yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu Tuhan, kami berterima kasih. Berfirmanlah kepada kami dengan hikmat Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali kesempatan ini kita masih tetap ibadah online. Tetap semangat dan antusias bagi kita semua ya. Sampai nanti satu hari kita bisa ibadah bersama-sama di satu ruangan. Kepada Bapak Ibu Saudara yang melihat, yang menyaksikan dan mendengarkan renungan atau khotbah firman pada hari ini, mari kita mau belajar supaya kita makin hari makin baik. Pada sesi online yang ke-12, saya menyampaikan satu tema, jangan fokus dengan masalahmu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Dengan kata lain, manusia itu membutuhkan orang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, keegoisan manusia bisa muncul dan menjadi penyebab, menjadi sebuah alasan-alasan
yang bisa dimunculkan oleh orang-orang yang sudah mulai memikirkan dirinya sendiri. Ketika manusia mulai memikirkan kepentingan diri sendiri, Alkitab mencatat disitulah mulai munculnya persoalan-persoalan. Bagaimana Kain dengan Habel? Ketika salah satu dari mereka mulai memikirkan kepentingan diri sendiri. Ketika orang mulai memikirkan kepentingan diri sendiri, akan muncul yang namanya iri hati. Di mana persoalan-persoalan memikirkan diri sendiri dilanjutkan dengan kepentingan diri sendiri, lalu lahirlah iri hati, maka terjadilah sebuah peristiwa yang bagaimana saudara-saudara, di mana saudara sama saudara akhirnya Kain membunuh Habel. Itu bermula dari memikirkan diri sendiri yang dilanjutkan dengan mementingkan diri sendiri. Bukankah dalam masa-masa sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang mulai berkomentar kalau pribadinya adalah sebuah pribadi yang paling miskin. Sampai ada satu media yang menyorot, ada seorang bapak berkata, kalau dia penghasilannya sehari 1.000 rupiah, bahkan paling banyak sampai 2.000 rupiah. Sehingga menimbulkan rasa hibah dari banyak orang lain. Tetapi di kemudian, ketika berita itu menjadi viral, terbukti bahwa bapak itu berbohong. Karena bapak itu punya rumah 3 lantai. Orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang menjadikan dirinya pusat. Sebenarnya di samping kita tidak boleh fokus pada diri kita sendiri, masih banyak hal-hal yang perlu kita fokus yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bermanfaat, yang jauh lebih berguna, yang jauh lebih Tuhan sukai. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan pada kali ini saya mengambil Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal kedua ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya ulang supaya bacaan saya ini makin jelas dan saya pertegas. Filipi pasal 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini menjelaskan kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang penting saya, kalau berhasil saya, kalau sukses itu saya. Yang penting saya sehat, yang penting keluarga saya bahagia, yang penting perusahaan saya punya untung yang banyak. Orang lain mau terjadi apa, saya nggak perlu tahu. Orang lain mau mengalami kerugian, saya nggak perlu mau tahu itu. Yang penting saya. Hari ini sebuah nasihat bagi kita di dalam kita menghadapi virus corona. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukankah banyak orang-orang mulai menunjukkan sikap-sikap seperti ini? Seperti orang-orang yang menimbun masker. Itu adalah orang-orang yang mencari kepentingan dirinya sendiri. Gak pusing saya orang lain. Yang penting saya punya masker banyak. Nanti saya jual dapat untung. Tapi lihat apa yang Tuhan Tuhan perbuat. Pada akhirnya pemerintah menganjurkan kita untuk menggunakan masker, tapi masker kain, bukan seperti masker yang ditimbun orang.
Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ayat ini yang akan kita perlu renungkan bersama-sama. Bagaimana akibat kalau kita fokus pada masalah sendiri. Oke, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita fokus pada masalah diri kita sendiri, maka kita sedang mengajar diri kita untuk menjadi sebuah pribadi yang egois. Kalau namanya egois Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, akulah. Jadi pribadinya saudara-saudara menjadi sebuah pusat, dijadikannya dirinya sebagai pusat. Dia tidak pusing dengan orang lain, dia tidak mau memikirkan masalah orang lain, yang dia pikirkan adalah masalah dirinya. Bagaimana saya bisa berhasil, bagaimana saya bisa kaya, bagaimana saya bisa hidup enak, bagaimana saya bisa nyaman, saya nggak peduli orang lain. Mari kita belajar tidak fokus kepada masalah kita. Masih banyak hal-hal yang lebih penting yang kita bisa kerjakan. Kalau kita membangun diri kita menjadi sebuah pribadi yang egois, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tentulah tidak sama dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ciri ajaran daripada Tuhan adalah mengasihi. Bertolak belakang dengan pribadi yang saudara-saudara egois. Kalau kita bicara egois, manusia pernah egois. Ya, bisa juga dikatakan hampir semua manusia pernah egois. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada yang cepat sadarnya, ada yang menjadi pembawaannya, ada yang bahkan itu terus menerus. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ajaran Tuhan tidaklah demikian. Tuhan memberikan sebuah ajaran kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Nilai yang kita pakai untuk mengasihi diri kita, itu yang diminta Tuhan kita pakai untuk mengasihi orang lain juga. Enak aja, saya yang capek, saya yang susah, kok itu mau sama dengan saya, enak aja. Enggak, memang itu ajaran Tuhan. Nah, mari kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita indikatornya saja lah ya, secara simpel saja. Apa sih ciri orang egois itu? Selalu ingin dinomorsatukan dalam segala hal. Apa-apa yang penting saya. Kalau mau makan, saya duluan. Kalau mau ada acara apa, saya harus di depan. Saya harus tampil. Pokoknya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang egois itu adalah orang yang mengangkat dirinya dan mempromosikan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai sebuah pusat acuan dan mengabaikan yang lain. Yesus tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Justru Yesus mengajarkan kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Kalau kita terus-menerus fokus kepada masalah kita, itu artinya kita sedang membangun diri kita menjadi sebuah pribadi yang egois, menjadi sebuah pribadi yang tidak penting orang lain, menjadi sebuah pribadi yang maunya ke dalam saja yang dipikirkan, internetnya saja, dan mengabaikan yang lain. Biasanya orang-orang seperti ini agak sulit rendah hati.
Orang-orang seperti ini agak tinggi egonya, agak sombong. Saya pakai kata agak saja, kalau nanti ngomong sombong katanya nggak enak. Agak sombong, agak susah rendah hati orang-orang yang egois. Tapi hari ini kita belajar. Ajaran Yesus adalah bertolak belakang dengan pribadi yang egois. Sisi lain, saudara-saudara, selain ingin terkenal, dikenal, dan selain memperkenalkan diri, selain pokoknya segala sesuatu, pokoknya harus dia duluan. Orang yang egois adalah tidak peduli dengan orang lain. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mata bisa melihat, tapi kalau kau murid Kristus, kau anak Tuhan, hatimu pasti akan berbicara. Setidak-tidaknya akan muncul rasa hibah dan belas kasihan terhadap orang-orang yang kelaparan. Setidak-tidaknya akan muncul rasa hibah dan belas kasihan terhadap orang yang sedang susah dalam masa sekarang ini. Setiap malam saya mengajak jemaat yang bisa, yang sempat, yang mau untuk berdoa. Ada 6 pokok doa yang saya minta kepada saudara-saudara juga doa. Kami juga berdoa di rumah. Setiap malam berdoa seperti itu. Ketika kita berdoa, itu adalah bagian dari kepedulian kita. Ketika kita berdoa, itu adalah bagian daripada ajaran Kristus untuk mengingat orang lain. Kita tidak diminta untuk berdoa buat diri kita. Tuhan berkati keluarga saya bagus. Tuhan berkati ekonomi saya bagus. Tetapi kita juga perlu bersyafaat buat orang lain. Kita tidak boleh fokus kepada masalah pribadi kita. Kita tidak boleh fokus pada keluarga kita sendiri. Tapi juga kita ajar belajar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita fokus pada masalah diri atau diri kita sendiri, maka itu sedang mengajarkan kita menjadi sebuah pribadi egois. Pribadi yang egois adalah pribadi yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Mencintai orang lain, mengasihi orang lain, seperti kita mengasihi diri kita. Setiap malam kami berdoa syafaat. Yang masing-masing dikasih doa sama saya. Anak saya, istri saya, dan saya pun berdoa syafaat. Itu adalah bagian dari kepedulian terhadap orang lain. Supaya jemaat-jemaat tetap sehat. Supaya mereka bisa makan minum. Supaya jemaat-jemaat bekerja dilindungi, dijagai. Supaya jemaat-jemaat yang melakukan aktivitas di luar ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan. Sehingga tidak terkena dampak daripada virus ini. Itu adalah bagian. Kalau kita egois, kita berdoa sih. Tidak salah berdoa aja buat pribadi kita sendiri. Setelah itu selesai, ngapain kita mikirin orang? Itu yang egois. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan fokus dengan masalahmu sendiri. Kau susah, masih banyak orang lebih susah. Kau punya masalah 5, ada orang yang punya masalah bisa lebih dari 5. Kau sulit, ada orang yang lebih sulit. Ayo kita belajar menjadi terang di tengah-tengah kesulitan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita fokus hanya pada masalah kita sendiri atau diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu hanya membuat masalah semakin besar. Masalah itu bisa seperti bola salju. Yang awalnya sederhana, yang awalnya kecil, bergulir lama-lama besar dan berat untuk dihadapi dan diselesaikan. Tuhan mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk datang kepada Dia. Maka berdasarkan Matius, Tuhan bilang gini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan. Tapi kalau orang yang fokus pada masalahnya, dia akan malu meminta bantuan dari orang lain. Dia akan pikul sendiri. Nah, sesuatu yang dipikul sendiri Bapak Ibu Saudara tentu tidak akan lebih baik mendapat solusinya ketika ada orang lain yang membantunya. Maka jangan ragu minta bantuan. Karena semua beban pasti akan terasa lebih berat kalau dipikul sendiri. Suami istri kalau kau punya masalah, coba dikomunikasikan. Sehingga ada win-win solusinya dari kita. Jangan suami pikul sendiri. Istri bilang, gue gak mau tahu. Cari duit urusan lu. Pokoknya gue di rumah tinggal masak, makan, tidur. Nonton drama Korea. Sesuatu masalah bisa kita selesaikan. Maka dalam hal ini kita perlu apa saudara-saudara? Perlu dibangun komunikasi. Tanpa sebuah komunikasi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam itu akan berat. Mari, jangan pikul masalahmu sendiri. Minta bantuan dari orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara saya mengajarkan kepada kita, kalau engkau punya masalah, belajarlah. Konsultasikan. Yang paling dekat itu bersama suami istri. Suami adalah teman, istri adalah teman, di mana kita bisa berduanya saling tukar pikiran. Supaya apa? Supaya masalah itu kita pikul sama-sama. Jangan dipikul sendiri. Kalau masalah dipikul sendirian, itu berat. Berat kalau dipikul sendiri. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Nah, bantuan dari sesama manusia juga dari Tuhan. Maka tulisan ini bilang, jangan ragu meminta bantuan. Dari siapa? Bantuan dari sesama manusia, juga dari Tuhan. Orang-orang dekat, sahabatmu. Maka orang Kristen itu perlu punya penasehat. Semakin banyak penasehatnya, semakin kuat hidupnya. Punya sahabat, penting punya sahabat. Jangan punya teman kalau lagi butuh, setelah gak butuh dibuangkan begitu saja. Itu namanya bukan orang yang baik. Teman boleh banyak, tapi sahabat tentu orang-orang yang bisa hebat, orang-orang yang bisa dekat dengan kita. Bahkan Alkitab berkata sahabat itu menaruh waktu sepanjang. Gak kenal waktu kalau kita butuh dia datang. Itu namanya sahabat. Perlu kita bantuan orang, perlu. Karena kita ini makhluk individu, makhluk sosial yang perlu orang lain. Jangan sok hebat. Masalah jangan dipikul sendiri, itu akan pasti berat. Tapi juga jangan masalah digembor-gemborin. Masalah boleh dicurhatkan. Kepada siapa? Kepada sahabat. Kepada siapa? Kepada pendeta. Kepada siapa? Kepada orang yang kita anggap bisa mengayomi kita, bisa memberikan kita solusi. Kepada siapa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Kepada orang yang menurut kita bisa menolong kita. Jadi kalau kita seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah nggak kalau kita fokus kepada masalah kita? Salah. Masih ada yang lebih penting untuk kita fokusin selain masalah kita. Tentu di samping daripada kita minta bantuan sahabat, kita minta bantuan sama Tuhan. Tuhan anytime kok. Tuhan kapan saja. Kita berseru kapan saja. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Dari siapa? Dari Tuhan.
Pasti pertolongan Tuhan pertolongan yang tepat. Pasti pertolongan dari Tuhan pertolongan yang benar. Pasti pertolongan daripada Tuhan pertolongan yang tepat waktu. Maka jangan malu berseru. Jangan malas berseru sama Tuhan. Mintalah setiap hari. Mintalah kepada Tuhan setiap hari menuntun langkah kita. Supaya Tuhan itu bersama dengan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kerugian kedua, kalau kita terus berfokus dan memikul masalah kita sendiri. Masalah itu akan makin berat. Lalu solusinya bagaimana? Mintalah bantuan kepada sahabat, kepada orang yang kita anggap rohani, kepada orang yang kita anggap bisa memberikan solusi. Terlebih lagi kepada Tuhan yang selalu menunggu kita untuk mengetuk pintu hatinya sehingga dia memberikan jawaban kepada kita. Bagian yang ketiga. Jika kita fokus kepada masalah diri kita sendiri atau fokus kepada pribadi kita sendiri atau persoalan kita sendiri, maka yang ketiga kita akan kehilangan kesempatan untuk menolong orang lain. Kalau kita hilang kesempatan untuk menolong orang lain, saudara-saudara, sangat-sangat disayang. Galatia pasal 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi Alkitab Galatia mengajarkan kita bertolong-tolongan. Bagaimana kita bisa menolong orang, bagaimana kita mau memperhatikan orang, bagaimana kita mau memberi dan menjadi berkat bagi orang kalau kita hanya berpikir aku terus. Aku saja masih kurang, aku saja masih belum banyak, aku saja masih belum kenyang, aku saja masih belum puas, aku saja masih belum kaya. Itu bahasa-bahasa bagi orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang dalam Tuhan tidak seperti itu, dia akan temuin orang itu. Dan akan berkata, apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa tolong? Dalam masa-masa waktu PSBB ini, penerapan sosial berskala besar, tentu kita banyak waktu, ya seperti saran pemerintah, di rumah saja. Maka aktivitas kita tidak lain, tidak bukan. Salah satunya adalah seperti menonton untuk mencari hiburan. Kita melihat ditayangkan di televisi banyak cara orang untuk memberkati orang lain. Dunia-dunia sudah mulai memperlihatkan bagaimana dia peduli kepada orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena itulah yang Tuhan mau dari kita. Menolong orang tidak harus mengeluarkan biaya yang besar. Saya senang melihat ada beberapa pribadi yang masih muda. Seperti oknum seorang polisi yang mengeluarkan biaya untuk menebus korban tabrakan. Itu baik. Anak-anak yang kecil sudah mulai membawa celengannya. Itu baik. Bapak Ibu Saudara, itu kita bisa ambil hikmahnya, kita ambil pembelajaran. Dia nabung 2 tahun, dia nabung 3 tahun, dia nabung berapapun, nilainya tidak terlalu penting. Tetapi adalah kesempatan dia untuk berbuat baik dan menolong orang lain, dia lakukan.
Menolong orang itu nggak usah nunggu kaya. Dan kita belum tentu kaya. Jadi kalau kita nunggu kaya, kita belum tentu kaya. Berarti kita nggak ada nolong-nolong orang. Ayo. Ada waktu, ada kesempatan, teruslah. Saya terharu lihat anak-anak kadang-kadang bawa. Mau beli, mau nyumbang ini untuk APD, mau nyumbang ini untuk beli masker, mau nyumbang ini untuk apapun kepentingan. Kita lihatlah dunia Indonesia kita itu. Ternyata masih banyak orang-orang baik yang di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan yang percaya, rubah cara konsep kita berpikir. Jangan hanya fokus kepada dirimu sendiri, tapi fokus juga kepada orang lain. Karena ajaran Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi sebuah manusia pribadi yang egois, yang mementingkan diri kita. Apa-apa saya, yang penting saya harus nomor satu, saya harus terkenal. Tidak begitu. Tapi Tuhan mengajarkan kita beberapa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita fokus pada masalah diri sendiri, itu sama saja kita sedang diajar, sedang dibentuk, sedang dijadikan menjadi sebuah pribadi yang egois. Yang kedua, kalau kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, kepada masalah kita, maka masalah itu bisa makin berat, makin berlarut-larut, dan makin sulit. Tapi belajarlah membuka diri, meminta bantuan kepada sahabatmu, terlebih kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita hanya fokus kepada masalah diri kita sendiri, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menolong orang lain. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, jangan pernah berhenti berbuat baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkatin kita, Tuhan memberkatin kita semua. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi sama-sama kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. hidup ini Harus jadi berkat. sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Jadi berkat. oh Tuhan, pakailah, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya
hidup ini sudah jadi berkat. Hari ini firman mengajarkan kami untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi meminta untuk memikirkan juga orang lain. Jikalau kami mementingkan diri kami sendiri, maka kami sedang mempersiapkan pribadi kami menjadi sebuah pribadi yang egois, yang mementingkan kami dan mengabaikan orang lain, yang hanya memikirkan kesenangan kami tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Jikalau kami fokus kepada masalah kami, masalah yang kami hadapi, itu bisa makin berat. Karena ajar kami untuk rendah hati, meminta bantuan dari sahabat, terlebih daripada Tuhan. Maka kami akan menemukan jalan keluar. Kalau kami hanya fokus pada masalah kami, maka kami akan kehilangan waktu untuk menolong orang lain. Padahal waktu kami di muka bumi ini adalah untuk menjadi berkat. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, hidup kami harus jadi berkat. Tuhan, terima kasih buat firman. Kau berkati kami semua. Kau berkati keluarga besar GBI Bethlehem, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu ini menjadi remah buat kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Saatnya kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris. Dimanapun berada, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Orang-orang tua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dibentengi, dijagai Tuhan. Dijauhkan mereka dari segala penyakit namanya virus corona. Tuhan berkati orang-orang muda juga. Tuhan jagai, Tuhan lindungi dimanapun berada. Anak-anak, bayi Tuhan, balita, bahkan janin-janin yang ada dalam kandungan. Semua Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya kami diluputkan dari virus corona. Jagai, lindungi kami semua. Keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris diberkati Tuhan senantiasa. Dicukupkan makan minumnya, diberkati ekonominya, sehingga kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, pakailah keluarga besar GBI Bethlehem untuk kemuliaan nama-Mu, untuk juga Tuhan memperhatikan orang-orang lain, orang-orang susah, orang-orang kelaparan, orang-orang yang sedang menderita. Tuhan, pakai kami semua jadi berkat. Terima kasih. Aku berdoa syafaat buat bangsa negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami rindu Indonesia dipulihkan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan bumi Nusantara ini dari virus corona. Tuhan, bahkan dunia kami pun berharap Tuhan pulihkan. Terima kasih. Kau luputkan Tuhan, luputkan bangsa kami. Tuhan, terima kasih. Kami berharap orang-orang yang sembuh akan semakin banyak, semakin tinggi angka kesembuhan, semakin kecil angka kematian. Tuhan, aku berdoa, berkati presiden kami bersama keluarganya, berkati wakil presiden kami bersama dengan keluarganya, berkati para menteri bersama dengan keluarganya, berkati juga para pejabat bersama dengan keluarganya. Dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi, jagai, supaya mereka tetap sehat, mereka panjang umur dengan tubuh yang sehat. Tuhan, mereka bisa memikirkan bangsa kami, bisa bekerja memberikan solusi atas masalah bangsa kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Aku berdoa semua, menyerahkan tim medis, para dokter, para perawat, para suster, orang-orang yang mengambil bagian. Tuhan, tolong mereka, beri mereka semangat,
Beri mereka kekuatan supaya Tuhan jagai juga mereka. Supaya mereka bisa menolong orang-orang sakit. Menolong orang-orang yang sedang mengalami virus corona. Sehingga bisa sembuh karena Tuhan memakai mereka. Berkati obat-obatan yang diperlukan. Berkati semua Tuhan alat-alat yang diperlukan. Supaya semua diberkati. Kau berkati keluarga para medis yang mereka tinggalkan. Jagai, lindungi juga Tuhan. Supaya tetap sehat. Terima kasih Bapa. Tiada pengharapan yang lebih baik selain daripada Engkau. Karena itu kami berharap padamu. Pada akhirnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, dilimpahkan atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Every praise. Every praise. Every praise. I need the kids. Come on, y'all. Here we go, y'all. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Two. Glory, hallelujah. To our God. Come on, every praise. Every praise. To our God. Here we go. Let's take it up, y'all. Every praise is to every word of worship. With one accord. Every praise. Every praise. To our God. Come on, tell your neighbor, sing hallelujah. Sing to glory, hallelujah. Is to our God.